sosiologi saya mumet nih, karena ngeri sekali nih, Ya, jujur aja. Makanya pertanyaannya jangan mumet ya. Bikin rasa gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, Jadi pertanyaan ini. ini kan sosiologi nih. Iya, tolong ini bertele-tele lah, jangan pertanyaannya bermutu lah ya. Oke, Dengan dakwaan, masih oke. teori udah banyak dikemukakan. Iya, ini kan pendapat pribadi. Baiklah. Ya, to the point ya. Saudara Ali, Ya, hampir setengah, maaf. udah hampir jam 2 ya, tolong dibatasi. Ya. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas persidangan Bambang Tri dan Sugi Nur, di mana kali ini salah seorang kuasa hukum dari Bambang Tri dan Sugi Nur ini, yakni pengacara berambut pirang, kembali mencecer ya saksi ahli, yang mana saksi ahli ini adalah saksi ahli sosiologi yang kemudian dihadirkan oleh JPU dalam persidangan kali ini. Dan dalam persidangan ini, ketika persidangan berlangsung ya, pengacara pirang ini sepertinya juga mengulang terus pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya dia juga bingung melihat situasi dan penjelasan yang disampaikan oleh saksi ahli. Beberapa kali juga hakim selalu mengingatkan agar pertanyaannya itu jangan diulang-ulang terus. Pertanyaannya harus bermutu ya, pertanyaan yang harus berkualitas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli. Karena pengacara ini selalu mempertanyakan soal kok bisa keresahan dan kegelisahan itu bisa bermuatan pidana. Ini yang kemudian membuat pengacara ini terus mencecar saksi ahli ini, karena penasaran ya, sebetulnya dia penasaran ya terkait dengan penjelasan saksi ahli bahwa keresahan, kegelisahan itu bisa nanti jatuhnya kepada orang bisa dihukum atau ada unsur pidana di dalamnya. Untuk lebih jelasnya kita simak bagaimana situasi dalam persidangan dan bagaimana pengacara rambut pirang ini betul-betul mencecar saksi ahli ini. Jadi pertanyaannya sekarang resah dan gelisah bisa dipidana. Gimana pendapatnya? Begini yang mulia. Jadi kan namanya individu, kelompok, kemudian komunitas, itu kan ada tingkatannya. Nah, ketika keresahan itu sudah awalnya hanya individu, kemudian naik ke atasnya menjadi kelompok, kemudian sampai komunitas, kemudian masyarakat. Nah, itulah kemudian dikategorikan dengan ada keonaran yang di dalam hukum pidananya gitu. Jadi dianggap oh itu sudah menyangkut norma hukum namanya, bukan norma sosial. Itu yang saya jelaskan di sini adalah tadi berkaitan dari tataran norma sosial. Kan pertanyaan masih sosiologis. Kalau sampai kepada tataran sampai pidananya seperti apa ya tentu silahkan nanti ahli pidana menjelaskannya. Begitu loh. Enggak. Saya dari pertanyaan saya ini tadi yang sudah begitu panjang teorinya. Ini kan di sini kan disampaikan bahwa membuat orang resah dan gelisah karena itu juga bagian dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian? Ya, itu ya pertanyaannya, bisa dipidana benar atau tidak, itu aja. Jawab singkat. Dari sosiologi hukum tadi. Bisa. Tapi melalui proses tadi ya. iya melalui proses. Tadi sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Jadi saya jelaskan namanya kritik sosial. Kan Kritik sosial kalau tadi kritik kan- sosial ya enggak namanya. Enggak, tadi memang udah dijelaskan kritik sosial enggak. Tapi kalau mengarah Ya. ada prosesnya. Loh ini gini yo. Dan tidak bisa dikatakan tindak pidana, ini sudah diterangkan semua. Kalau hanya terjadi perdebatan pendapat di media sosial ataupun Pertanyaannya aja, ini kan Benar keterangan ini. saksi, ya keterangan saksi benar ini. Saksi memberikan pendapat seperti ini benar. Iya memang seperti benar. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan berarti apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri Itu kan ini? pendapat, itu kesimpulan itu namanya. Lah, di sini dia berpendapat Ini loh. menyimpulkan yang mulia. Ya sekarang ditanya pendapat ahli di persidangan ini, ya. Jadi kita jangan berkutat ini, kita sidang dari kemarin. Ya. Menurut catatan saya, punya catatan enggak? Gimana? Punya catatan enggak? Catatan saya Nah, itu catatan saya sama enggak? Percakapan dua orang yang berlaku
tadi mengatakan kritik. Kemudian apabila terjadi muncul pelanggaran hukum atau palsu, itu baru bisa diproses. Begitu loh. Jadi intinya Catatan kalau saya hanya seperti kritik, itu, jangan diulang-ulang terus. intinya kalau tadi saksi menjelaskan kalau hanya kritik tidak bisa dipidana. Sudah dijelaskan tadi. Supaya mohon jangan diulang-ulang lah. Oke. Oke. Kita mau Ya ini dari bertele- mohon bisa dicatat karena ini pendapatnya ahli sendiri ya. Di sini dia sudah menyampaikan bahwa tidak ada tindak pidana gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Masih banyak ya? Enggak. Karena sosiologi saya mumet nih. Karena ngeri sekali ini. Ya, iya, Jujur aja. Makanya pertanyaannya Nah, jangan mumet lah. bikin resah gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, pertanyaan saya apakah membuat resah dan gelisah saudara saksi, saudara ahli? Tidak apa-apa, jangan, maaf, ini tidak guyon ini karena ini menentukan nasib seorang, dua orang, seseorang maksudnya. Oke, monggo dijawab. Oke, monggo. Tidak dijawab, monggo. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya seperti ini itu membuat saudara resah dan gelisah? Jadi pertanyaan ini. Ini kan sosiologi nih. Iya. Tolong ini bertele-tele lah. Pertanyaannya bermutu lah ya. Oke. Sesuai dengan dakwaan lah. Masih oke. Teori udah banyak dikemukakan. Iya. Ini kan pendapat pribadi. Baiklah. Ya to the point ya. Saudara ahli, Ya, hampir setengah. maaf. Udah hampir jam 2 ya. Tolong dibatasi. Iya. Saudara ahli tinggal di mana? Ini ya tetap konsisten dengan pernyataan ya keterangan di BAP-nya, dan bagaimana pengacara Rambu Pirang ini betul-betul terus-menerus mencecar ya saksi ahli ini karena dia sepertinya tak terima penjelasan daripada saksi ahli bagaimana bisa sebuah keresahan ya, kegaduhan, kegelisahan itu kemudian bisa dihukum. Ini yang dia tidak terima. Pertanyaannya pun kembali diulang-ulang terus. Dia muter-muter terus pada seputar ya keresahan itu kenapa bisa sampai dihukum hanya karena menimbulkan keresahan. Ya, ketika ada sebuah ya tindakan yang kemudian menimbulkan kegaduhan itu menurut saksi ahli bahwa ketika menimbulkan pro kontra. Nah, pro kontra inilah yang kemudian oleh pengacara ini menurutnya itu kemudian janggal. Kok bisa karena pro kontra yang kemudian menimbulkan ya keresahan-keresahan itu orang bisa dihukum. Nah, dia pun mempertanyakan bagaimana ya muatan hukum pidananya. Tetapi karena saksi ahli ini adalah saksi ahli sosiologi, dia hanya menjelaskan bahwa dia hanya melihat bagaimana hubungan ya timbal balik antara sebuah perilaku itu dalam kaitannya dengan ya pelanggaran-pelanggaran norma. Nah, norma yang dimaksud di sini itu adalah norma-norma sosial ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang dimaksud oleh ahli sosiologi, itu ada di situ kemudian yang dilanggar. Ketika itu masuk pada dia keresahan itu menyangkut pada aspek pidananya, norma apa yang dilanggar dalam aspek pidana, ya tentu itu ahli pidana yang kemudian berhak menjawabnya. Inilah suasananya yang kita melihat bahwa sepertinya pengacara juga ini kebingungan ya untuk kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan, dan dia pun berkali-kali diingatkan oleh hakim agar membuat pertanyaan yang bermutu, yang berkualitas. Inilah persidangan kali ini, dan kita berharap bahwa ini bisa cepat clear, polemik ini bisa cepat selesai, dan ada kepastian hukum ya yang bisa mengakhiri polemik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.